ditempatkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1954 dalam bentuk Madakara. Oleh karena itu, museum ini dikenal dengan nama Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara terletak di Jalan HM Juni nomor 15, Medan. Jarak dari Bandara Kolonia sekitar 3 km dan dari Pelabuhan Belawan sekitar 25 km. Sedangkan dari pusat pemerintahan kantor gubernur Sumut berjarak sekitar 3 km. Saudara-saudara bisa lihat di sini ada berbagai jenis fosil. Yang pertama itu ada replika fosil Trisil. Selanjutnya ada replika fosil S4. Nah, selanjutnya ada replika fosil Semong. Selanjutnya ada replika fosil S6. Selanjutnya adalah replika fosil S22. Nah, selanjutnya replika fosil Kedung Bubus. Nah, di atasnya ada replika fosil S2, ada replika fosil Ngawi, ada replika fosil S17, dan ada replika fosil Solo 9. Nah, sangat menarik untuk dipelajari, bukan? Ini adalah salah satu tempat sejarah yang wajib kalian datangi agar kita bisa mengetahui apa saja yang ada di Museum Negeri Sumut. Kenapa? Karena Museum Negeri Sumut itu menggambarkan hal-hal yang untuk dipelajari mengenai sejarah Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada apa ya kira-kira? Yuk simak berikutnya. Halo semuanya, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang gajah Sumatera atau Sumatera elephant. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 5 spesies gajah, namun hanya 2 yang masih ada, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Dan di sini ada orangutan Homo erectus. Yang pertama itu ada manik-manik. Yang kedua itu ada pelium persegi. Selanjutnya ada gelang batu. Selanjutnya itu ada artefak Porundus. Dan di sini ada banjir Jawa dan tembikar. Dan di sini gambar orang hutannya. Orang hutan. Nah, setelah tadi kita sudah menjelaskan mengenai manusia purba, sekarang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hewan. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah harimau Sumatera. Tentunya teman-teman mengetahui dong harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu adalah terdapat harimau India dan Jawa. Nah, spesies ini tersebar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya ada apa sih teman-teman? Selanjutnya adalah terenggiling. Di Indonesia, terenggiling dapat dijumpai di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Mamalia ini juga dapat ditemukan di kawasan Indochina, termasuk Thailand dan Malaysia. Nah, selanjutnya ada biawak. Nah, teman-teman gak asing kan dengan hewan yang satu ini? Biawak ini banyak dijumpai loh teman-teman di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Nepal, Tiongkok, bagian selatan, dan Australia. Nah, selanjutnya adalah ular sawah. Ini merupakan salah satu hewan yang familiar yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Kenapa? Karena hewan ini juga dikenal dengan ular
pilar terbesar di dunia. Panjangnya bahkan bisa mencapai 12 meter. Wah, sangat panjang ya. Bayangkan berapa 12 meter itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada beruang madu. Beruang madu itu ukuran tubuhnya paling kecil dibanding dengan saudara-saudaranya. Nah, beruang madu ada di mana aja sih, teman-teman? Ada di Kalimantan, Sumatera, Tiongkok, dan kawasan Indochina. Nah, kali ini teman-teman ada yang bertanya nggak, kira-kira zaman dulu masyarakat Sumatera Utara pakai apa aja sih pas transportasi? Apakah berenang atau terbang? Yuk kita pelajari. Nah, ini adalah transportasi tradisional, teman-teman, yang dipakai oleh masyarakat Sumatera Utara. Nah, ini juga adalah transportasi untuk proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Manusia melakukannya dengan cara menjinjit, menjunjung, menggendong, memikul, dan menghela barang tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat transportasinya. Nah, yang pertama itu ada miniatur sampan. Nah, transportasi ini umumnya dipergunakan di sungai-sungai dan di perairan yang tidak terlalu jauh dari daratan. Nah, yang kedua itu ada miniatur solu. Nah, sejenis perahu khas Danau Toba yang biasanya dibuat dari kayu singa polu atau singa walici. Nah, yang ketiga itu ada kereta rintak-rintak. Nah, kereta tanpa roda ini dihelah lembu atau kerbau. Nah, ini adalah miniatur solu yang digunakan pada adat khas Toba yang terbuat dari tempurung serta bambu. Kayu yang dipilih untuk miniatur solu ini adalah kayu yang sudah tua dan agar tidak cepat busuk ketika terkena air. Solu itu dulu dipakai khas Batak Toba itu untuk berjualan, tetapi di zaman dahulu sudah sering dipakai untuk mengangkutkan barang serta manusia. Nah, miniatur solu ini juga dilengkapi dengan hole, yaitu gayung, serta di sini ada peti mati yang dipunyai orang adat Batak Toba. Nah, peti mati ini digunakan pada masa zaman kuno yang dimiliki oleh adat Toba yang digunakan bagi masyarakat yang sudah gawe atau sudah saya mati, yang artinya itu sudah memiliki anak cucu dari anak-anak mereka. Kita lanjut ke di sini saya membicarakan jenis ulos. Ada satu ulos ragi pokol, 2 ada ulos tali manggiring, 3 ada ulos sirah, 4 ada ulos bola, 5 ada ulos bintang, 6 sadu, 2 tujuh basi. Di sini ulos-ulos ini dari suku Sumatera Utara yang memiliki kain bangunan yang berbahan benang dengan ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada yang namanya miniatur kereta lembu, yang dimana ini dikendarai oleh lembu ataupun kerbau yang berasal dari tanah karo. Nah, biasanya kendaraannya ini digunakan untuk mengangkut sayur mayur ataupun tanaman palawija ya, atau yang lainnya yang dibawa ke hutan atau ke pasar. Nah, selanjutnya di sini ada miniatur rumah tradisional adat Karo. Seperti yang kita lihat, ini disebut sebagai jambu, yang dimana didirikan di atas binangun atau tiang yang disusun dengan teknik tusuk. Nah, ini bisa dilihat di angkatnya, ini terbuat dari ijuk. Baik, di sini ada rumah adat dari Nias yang bernama Omohada yang memiliki bentuk yang variatif. Rumah tradisional Nias bagian selatan ini umumnya berdena bersebelahan. Atapnya terbuat dari daun nira dan di bagian atas terdapat 2 buah jendela. Baik, di sini selanjutnya itu ada yang dari Nias. Di sini ada pakaian perang bangsawan Nias dan yang berasal
berasal dari desa Hilisimetano, Kabupaten Nia Selatan, dari bahan kulit kayu jenis solo dan eco. Dan ada bagian perangkatnya yang berasal dari desa Hilisimetano, Kabupaten Nia Selatan, yang dari bahan kulit kayu jenis solo dan eco. Merupakan rumah adat Melayu yang memiliki tiang yang namanya nikah dari setiap jendela dan sudut sisi pintu-pintunya. Bahkan banyak ruangan yang dapur, kamar, dan selebihnya itu memiliki atap-atap yang lain. Dan di masa sekarang itu nipan ini juga banyak diganti menjadi seng. Nah teman-teman, ini adalah peralatan yang digunakan orang zaman dahulu itu di zaman dahulu, peralatan sawah dan ladang. Nah padi itu kan adalah salah satu yang dijadikan beras makanan pokok di zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bercocok tanam adalah suatu profesi masyarakat perdesaan. Nah mungkin bukan cuma padi, ada tanaman palawija di zaman dahulu seperti kol, tomat, sawi, dan lain sejenisnya. Mungkin ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung berlangsungnya bercocok tanam di zaman dahulu, dan mungkin ada juga dipakai di zaman sekarang. Pada awalnya, topeng dikaitkan dengan upacara sakral. Misalnya, orang Batak menggelar pertunjukan topeng dalam upacara kematian atau upacara meminta hujan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, topeng juga memiliki fungsi hiburan. Dalam menjalankan kedua peran ini, topeng berhubungan erat dengan seni tari, drama, dan musik. Saya wassalamualaikum bro.